Selamat sore, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah tutup tahun ini. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI dengan tema dituntun oleh hikmat. Saudara yang terkasih, marilah kita memujikan nyanyian bagi Tuhan dari PKJ nomor 7 bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah tutup tahun 2022 dan ibadah buka tahun 2023 ini
kita kuduskan dengan pengakuan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Persilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait pertama, pelengkap Kidung Jemaat nomor 244 bait pertama dan kedua. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kekasih Tuhan, dengan berkaca pada firman Tuhan ini, nyata sekali bahwa kita adalah orang-orang yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita menyesali dosa kita, serta bersyukur karena Tuhan telah mengampuni segala pelanggaran kita. Seiring dengan itu mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40 bait pertama, keempat, dan keenam. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji
Meski selaksana lihat rasanya baru sekejap memuji namanya. Bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan menyesali dosanya, Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam rangkaian berita anugerah dan petunjuk baru. Berita anugerah diambilkan dari kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12 yang demikian firman-Nya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Petunjuk baru diambilkan dari Mazmur 33 ayat 20 sampai dengan 22. Mazmur 33 ayat 20 sampai dengan 22 yang demikian firman-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih Setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 332, bait pertama dan kedua. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang
Mari kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih segala kasih dan anugerah-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau telah persekutuan kami pada saat ini di dalam roh dan kebenaran melalui ibadah tutup tahun 2022 dan buka tahun 2023. Berkatilah ibadah pada saat ini, kita boleh menjadi berkenan di hadapan Bapa. Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa dan menjadi berkat bagi kami semua. Bapa, biarlah kami pada saat ini boleh merenungkan kembali sejenak, beristirahat dari perjalanan hidup kami, dan melihat serta menengok jalan yang telah kami lalui, menghayatinya, untuk menjadi bekal bagi kami di dalam kami melanjutkan perjalanan kami pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Karena itu Tuhan, melalui ibadah pada saat ini kiranya boleh menjadi kesempatan bagi kami untuk menengok dan merenungkan perjalanan hidup kami itu. Bapa Surgawi, biarlah saat ini boleh menjadi kesempatan bagi kami, titik tolak bagi kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami, untuk menjadi semangat dan inspirasi bagi perjalanan hidup kami selanjutnya. Biarlah ibadah ini boleh menjadi penolong dan tuntunan bagi kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Bapa, di tengah-tengah kesulitan kami akan peribadahan ini, kami teringat akan anak-anak-Mu umat manusia di dunia ini. Banyak pergumulan yang telah terjadi di tahun-tahun yang kami lewati. Pandemi, bencana alam, kelaparan, kemiskinan, sakit penyakit, konflik, peperangan, semuanya terjadi karena ulah kami sendiri. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, mampukanlah kami untuk melihat semuanya itu sebagai bagian dari tingkah laku kami yang harus kami perbaiki. Bapa, biarlah melalui kesempatan ibadah ini kami juga boleh melihat dunia ini secara keseluruhan, sehingga dengan demikian kami meyakini bahwa ada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami bagi setiap orang yang mau menuruti tuntunan dan petunjuk-petunjuk Tuhan itu. Karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk memulihkan kehidupan umat manusia di dunia ini. Berkatilah, mampukanlah kami untuk mewujudkan pemulihan kehidupan umat manusia di dunia ini. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kami. Banyak peristiwa yang pulih terjadi di negeri tercinta ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh memiliki keyakinan akan tuntunan Tuhan, tetapi kami juga boleh melihat bahwa di tengah tuntunan Tuhan itu ada orang-orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan. Karena berkatilah kami, mampukanlah kami untuk melihat semuanya itu dengan wajar, dengan lumrah, dengan ikhlas, sehingga dengan demikian kami menghayati bahwa tuntunan-Mu itu sungguh baik adanya bagi kami, bagi bangsa dan negara kami. Karena itu melalui segala peristiwa yang terjadi pada saat ini, biarlah kami boleh disadarkan akan tuntunan Tuhan ini, dan kami boleh berharap akan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kami. Kita berdoa untuk Jemaat Muda GKJ Bululor, Bapak.
Demikian juga telah terjadi berbagai macam peristiwa di dalam perjalanan hidup kami bersama Jemaat Muda GKJ Pudulor ini. Biarlah kami boleh menghayati tuntunan Tuhan itu. Biarlah kami boleh meyakini tuntunan Tuhan itu. Biarlah kami boleh dengan setia mengikuti tuntunan Tuhan itu. Dan kalau saat ini kami merenung sejenak untuk melihat perjalanan kami selama ini, biarlah melalui istirahat dan merenung sejenak ini boleh menjadi semangat dan inspirasi kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami sebagai jemaat Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan di sini ke dalam tangan kuasa-Mu. Segenap unsur jemaat dari anak-anak sampai dengan orang tua, segenap anggota jemaat dan pemimpin jemaat, Bapa berkati sehingga melalui jemaat Tuhan di sini nama Tuhan dipermuliakan, jemaat dibangun dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Biarlah kami boleh dengan setia mengikuti tuntunan-Mu, dan biarlah kami boleh meyakini tuntunan-Mu untuk tahun-tahun berikutnya. Dan biarlah akhir tahun 2022 boleh kami lewati dengan baik, dan kami boleh memasuki tahun 2023 dengan keyakinan akan berkat Tuhan. Dan biarlah kami boleh dengan setia mengikuti tuntunan Tuhan itu. Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita atas berkat-berkat yang telah dilimpahkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Adapun dasar persembahan diambil dari kitab Ulangan 16 ayat 17 yang demikian firman Tuhan. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita akan menyanyikan nyanyian syukur dari PKJ 242 bait 1 dan 2. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku.
Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, Tuhan yang maha kudus, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami dan dengan segala hormat dan puji syukur. Di penghujung tahun 2022 ini Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk kehidupan 1 tahun lagi. Kiranya belas kasihan, kedamaian, dan kegembiraan saat kami menatap tahun yang baru. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, meskipun cuaca saat ini mendung, angin dan turun hujan, Engkau selalu melindungi dan memberkati kami dengan kesehatan, sehingga kami dapat beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik, dengan penuh hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kami dengarkan Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk pelayanan dan keluarga Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya di tahun 2023 nanti Tuhan, semakin hari pelayanannya semakin berkenan di hadapan-Mu, dan keluarganya diberkati dan dapat menjadi garam dan terang di setiap kehidupan mereka, sehingga kasih-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas keluarga beliau. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan hikmat dan tanggung jawab, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan melalui angan-angan kami, perkataan kami, serta tingkah laku kami. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan suci hari ini diambilkan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Seberapa di antara kita yang membawa kitab suci, mari kita buka kitab suci kita dan mari kita mendengarkan firman-Nya yang demikian. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini.
Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa selalu mau meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun yang seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah tutup tahun 2022 dan buka tahun 2023 ini adalah dituntun oleh hikmat. Saudara, hidup itu bisa digambarkan sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan dari satu tempat menuju ke tempat yang diinginkan. Nah, bukankah memang hidup itu demikian? Bahwa kita sedang berjalan berarak-arak menuju kepada janji surgawi Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan perjalanan hidup kita. Tidak ada tujuan lain. Jadi tujuan akhir kita itu adalah janji surgawi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita sedang berjalan menuju ke sana. Nah, saudara, kalau perjalanan itu adalah sebuah penggambaran hidup, maka di dalam sebuah perjalanan kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan itu ada rambu-rambu yang menuntun perjalanan kita. Baik arah menuju ke tempat yang ketujuh, rambu-rambu petunjuk, rambu-rambu larangan, rambu-rambu pengatur lalu lintas. Saudara, di dalam perjalanan itu ada orang-orang yang seringkali tergesa-gesa, ingin segera sampai ke tempat tujuan, sehingga banyak larangan yang dia langgar. Misalnya kecepatan tertinggi itu dia sudah lampaui, dia langgar. Misalnya untuk memperpendek jarak, dia melewati jalan yang tidak boleh masuk karena satu arah. Sudah malam ya, bebas masuk saja. Padahal ya mau malam mau siang ya, kalau itu larangan ya tetap larangan. Lampu pengatur lalu lintas ya, menunjukkan nyala merah ya, dilanggar.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran hidup kita. Kalau saat ini di dalam ibadah tutup dan buka tahun ini kita berhenti sejenak seperti sebuah perjalanan yang kita lakukan, kita harus berhenti. Kita berhenti sejenak untuk menengok kembali apa yang kita jalani, karena perjalanan kita itu masih panjang. Harapannya perjalanan kita itu masih panjang. Perjalanan hidup kita itu masih panjang. Bukankah itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Raja Salomo? Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, aku akan memperpanjang umurmu. Ayat 14. Umurnya panjang, berarti perjalanan hidup kita itu juga panjang. Nah, kita meyakini bahwa ya, panjang pendek tentu monggo terserah Tuhan, tetapi sepanjang sependek apapun kita berharap bahwa kita akan mencapai tujuannya, yaitu janji surgawi. Kita berhenti sejenak karena perjalanan kita masih panjang. Kita butuh kesempatan untuk beristirahat supaya bisa melanjutkan perjalanan itu. Kalau perjalanan itu sebuah perjalanan yang panjang, ya kita membayangkan sebuah perjalanan panjang itu tidak mungkin kita itu ngebut terus-menerus, dan ya memang tidak disarankan, tapi justru dengan kecepatan yang konstan. Nah, kita akan melihat kembali, menengok kembali bagaimana hidup kita. Apakah kita konsisten dengan hidup kita? Nah, orang yang tidak konsisten itu di jalan raya itu nyelip, tapi begitu sampai di depan dia memperlambat, nanti nyelip lagi. Orang yang hidupnya seperti ini orang yang tidak konsisten. Perjalanan kita itu adalah perjalanan yang panjang karena itu harus konsisten dan kecepatan yang konstan. Ya memang harus memperlambat pada situasi tertentu dan mempercepat pada situasi tertentu, tetapi pada kecepatan yang konsisten. Dan sekarang kita sedang beristirahat karena tidak mungkin kita ini berjalan terus-menerus. Harus ada kesempatan untuk berjalan pada waktu-waktu tertentu, tetapi juga harus ada kesempatan untuk berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dan kita sedang berjalan untuk menengok bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita menjalani perjalanan kita. Apakah kita ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang tergesa-gesa, yang tidak peduli dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita, petunjuk jalan, larangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu tahun sudah kita melewati perjalanan hidup kita. Harapan kita pada tahun yang akan kita masuki itu adalah tahun yang lebih baik. Sejak dari kemarin itu hujan cukup deras sampai dengan hampir sore tadi. Banyak yang tempat yang banjir, banyak rumah yang kebanjiran. Gereja dan pastori juga sama saja, bukan dari bawah tapi dari atas. Kiranya ini boleh menjadi harapan bagi kita bahwa masa-masa suram itu dihabiskan di tahun 2022. Dan tahun 2023 itu adalah masa cerah, masa yang penuh harapan. Kita boleh berharap, kita boleh berdoa, kita boleh meminta kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Raja Salomo, mintalah apa yang kau kehendaki. Bukankah kita bisa meminta apa saja?
Tetapi Raja Salomo mengajarkan kepada kita bukan kekayaan, bukan umur panjang, bukan nyawa musuh kita yang kita minta, tetapi kebaikan bagi umat Tuhan, kebaikan bagi umat manusia. Bukankah dengan meminta hikmat itu maka akan menjadi kebaikan bagi umat? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari Salomo, Raja Israel yang menggantikan Daud ayahnya. Dia anak Raja Daud dari Bathsheba, mantan istri Uria itu. Ia juga mengambil seorang perempuan Mesir menjadi istrinya. Artinya ia menantu Firaun. Apakah itu adalah pernikahan politik atau apa? Dan bahkan kalau kita melihat, kalau dari latar belakangnya sebelumnya memang bukan dari hal yang terlalu cemerlang, dan kehidupannya juga tentu ada cacat celahnya. Di antaranya ia memiliki banyak istri. Tetapi saudara, ia adalah raja diberkati oleh Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti Salomo, sesudah dia juga tidak akan ada raja seperti Salomo. Jadi tidak ada orang yang tidak ada cacat celahnya. Pasti ada cacat celah kita. Nah, karena itu kesempatan kita untuk melihat ke jalan yang sudah kita lalui itu adalah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk menilai diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Saudara, kalau terjadi satu kasus di jalan raya, senggolan, tabrakan, dan lain sebagainya, orang pasti akan salah-salahan. Salahmu, oh enggak, salah kamu yang salah. Bahkan ketika sudah benar sekalipun, ingatlah bahwa pasti dia adalah orang yang telah pernah berbuat salah di dalam lalu lintas. Jadi tidak bisa seseorang kemudian sewenang-wenang menuduh dan menghakimi orang lain, karena dia pasti salah. Jadi kesempatan sekarang ini adalah kesempatan untuk menilai diri kita sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain, bahwa kita ini adalah orang-orang yang pasti seringkali melakukan kesalahan sebagaimana yang tidak pernah ada sebelumnya, yang tidak akan pernah ada sebelumnya pun ternyata itu masih memiliki cacat celah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kepadanya, mintalah. Ia menyadari betapa berat beban dan tanggung jawab yang dipikulnya atas umat Israel yang besar itu. Ia sadar diri, ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depannya, pada masa kepemimpinannya. Dan kesadaran itu yang mendorongnya untuk meminta sesuatu yang bernilai dibandingkan dengan kekayaan, dibandingkan dengan umur panjang, dibandingkan dengan nyawa musuh, yaitu meminta hikmat. Meminta supaya tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada Tuhan Salomo mengatakan, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku,
Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Saudara, Salomo tidak lalai. Dia memiliki kedudukan sekarang ini karena Tuhan. Dia memiliki kedudukan sekarang ini karena Raja Daud ayahnya. Mari kita juga lihat di dalam diri kita. Kalau sekarang ini kita ini seperti kita sekarang ini, di balik itu semua ada berkat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan di balik itu semua ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita. Kita sering lupa. Sering lupakan kebaikan-kebaikan orang lain. Kita sering lupa bahwa ada orang-orang yang turut berjasa memberikan pemahaman, pemikiran, petunjuk, dan bahkan pertolongan-pertolongan ketika kita sedang mengalami suatu persoalan. Kita melalaikan itu semua. Raja Salomo mengajarkan kepada kita, karena hambamu Daud ayahku itu, maka aku sekarang ada di sini. Itu semua karena berkat Tuhan, jadi bukan karena Salomo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari itu semua. Dikatakan oleh Raja Salomo lagi, maka sekarang ya Tuhan, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umat yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar itu? Saudara, yang oleh Tuhan dikatakan bahwa sebelumnya tidak akan pernah ada, yang dikatakan oleh Tuhan bahwa sesudahnya juga tidak akan pernah ada, tetapi ia dengan rendah hati mengakui siapakah dirinya, siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar itu. Hambamu ini tidak sanggup, sebenarnya mau mengatakan demikian. Karena itu berikanlah kemampuan kepada hambamu ini, berikanlah hikmatmu ini. Saudara, permintaan Salomo ini dipandang baik. Apakah ada permintaan-permintaan yang dipandang tidak baik? Ya Tuhan katakan ya, umur panjang, kekayaan, nyawa musuh. Dibandingkan dengan permintaan Raja Salomo ini tentu jauh nilainya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Itu dikatakan sendiri oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena permintaan itu dipandang baik oleh Tuhan, maka ia segera mengabulkannya dan memberikan kepadanya hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga ia menjadi orang yang berhikmat. Bahkan saudara, Tuhan juga menambahkan berkat untuk Salomo, kekayaan dan kemuliaan. Bahkan umur panjang akan diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Itu kalau hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berada di penghujung tahun 2022. Mari kita menengok perjalanan hidup kita.
Apakah di dalam perjalanan hidup kita juga meminta hikmat daripada Tuhan? Dan hikmat itu telah diberikan kepada kita melalui orang-orang yang diutusnya, melalui firman Tuhan yang diberikan kepada kita, melalui petunjuk-petunjuk yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui pemerintah, melalui ketetapan-ketetapan yang bukan hanya Tuhan yang buat, tetapi juga ketetapan kita bersama. Apakah kita dengan taat, setia menjalani itu semua? Ataukah kita sama seperti orang-orang yang seringkali tergesa-gesa di jalan raya, bahkan tidak patuh dan tidak taat dengan peraturan yang telah ditetapkan itu? Mari kita lihat di dalam diri kita. Bagi orang yang tidak patuh, tidak taat, ya pantas kalau kemudian dikatakan, saya tidak menghakimi ya, tidak menilai orang lain gitu ya. Tidak menilai, tapi firman Tuhan katakan bagi orang yang demikian itu panjang umurnya. Tetapi lagi-lagi panjang atau pendek umur seseorang itu berada di dalam kebijakan Tuhan. Di satu sisi memang kehidupan kita menentukan, cara hidup kita itu menentukan panjang pendeknya umur kita. Tetapi juga kebijakan Tuhan itu menentukan panjang pendeknya umur kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat dengan sungguh-sungguh kepada diri kita. Pernahkah kita meminta kepada Tuhan, jangan-jangan yang kita minta itu hal-hal yang nilainya di bawah itu? Kekayaan, umur panjang, hukuman bagi orang-orang yang memusuhi kita. Saudara, bagi orang yang minta hikmat, dan orang yang kemudian mengikuti jalan dari hikmat itu, Tuhan tambahkan berkatnya, kekayaan, kemuliaan, umur panjang. Jadi bukan kekayaan, kemuliaan, umur panjang itu bukan suatu hal yang harus kita minta kepada Tuhan, karena itu akan dengan sendirinya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, kita tidak tahu apa yang kita hadapi pada tahun 2023. Tapi sekali lagi kita diajar, mintalah hikmat daripada Tuhan dan ikutilah hikmat itu. Hikmat itu untuk kita. Orang lain memang kita harus mengingatkan, orang lain memang kita harus menegur. Tetapi bukan wewenang kita untuk menghakimi orang lain. Sama seperti kalau di jalan raya itu terjadi suatu kasus ya. Misalnya kita jadi suatu kasus kecelakaan dengan kendaraan lain, kemudian kita meskipun kita merasa benar, kemudian kalau kita meminta SIM-nya sebagai pertanggungan jawab ya salah juga gitu. Bukan wewenang kita. Tetapi bukankah itu yang sering kali kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mengambil wewenang Tuhan untuk menghakimi saudara kita. Orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang tidak berjalan menurut hikmat Tuhan. Dan orang-orang yang tidak berjalan menurut hikmat Tuhan, ya, kehidupannya itu tidak seperti Salomo yang menerima kehormatan, kemuliaan yang daripada Tuhan. Mari kita meminta hikmat daripada Tuhan dan meyakini bahwa kita akan sampai kepada janji surgawi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin perjalanan hidup kita untuk sampai kepada janji surgawi itu sama seperti perjalanan yang kita lalui yang lalu. Ada hambatan-hambatan, tetapi bahwa saat ini kita boleh beristirahat, berhenti dan menengok ke perjalanan yang dahulu kita lalui, dan ternyata kita bisa melaluinya. Maka kita pun meyakini bahwa perjalanan berikutnya itu akan bisa kita lalui dengan tuntunan hikmat Tuhan. Sekali lagi saudara, mintalah tuntunan hikmat Tuhan itu kepada kita dan jalanilah tuntunan yang daripada Tuhan itu.
maka semuanya akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saning bagi kita. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan.
Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kepada Bapa atas berkat-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih kami boleh berhenti sejenak dalam perjalanan hidup kami, merenungkan kembali jalan yang telah kami jalani, merenungkan kembali cara-cara di dalam kami menjalani cara hidup kami. Hari ini kami belajar dari hamba-Mu, Raja Salomo. Biarlah Engkau mengajar kami untuk sama seperti Raja Salomo. Ajar kami untuk meminta hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan hikmat yang daripada-Mu. Ajar kami untuk tidak melalaikan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menuntun kami, sehingga kami memiliki kedudukan kami seperti sekarang ini. Orang tua, guru, pada pelayan-pelayan Tuhan, siapapun saja. Orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang tidak kami kenal, tetapi yang Tuhan pakai untuk menolong kami, untuk menjadi cara bagi Tuhan menyampaikan kami pada kedudukan kami sekarang ini. Ajar kami untuk tidak melupakan bahwa kedudukan kami sekarang ini semuanya karena berkat Tuhan. Saat ini kami telah duduk sejenak, melihat ke perjalanan hidup kami. Kami boleh meyakini bahwa Tuhan menyertai kami. Kalau kadang-kadang karena cacat celah kami melalaikan hikmat Tuhan, melalaikan petunjuk, perintah dan larangan-larangan Tuhan. Tuhan, ajar kami saat ini bahwa untuk perjalanan hidup kami yang selanjutnya, kami boleh dengan setia mengikuti perintah, petunjuk dan larangan-larangan Tuhan, mengikuti tuntunan hikmat Tuhan itu, sehingga pada akhirnya kami akan mencapai ke titik akhir perjalanan kami dengan selamat. Kami serahkan segenap sisa hidup kami, segenap perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah kami boleh memasuki masa tahun 2023 dengan cerah. Kehidupan yang cerah boleh menanti kami, karena kami meyakini bahwa apa yang Tuhan janjikan itu adalah baik bagi kami. Sebentar kami akan menutup ibadah ini. Kami serahkan sisa hidup kami yang ke dalam tangan kuasa-Mu. Rumah ibadah ini juga berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Saudara kami yang menjaga dan merawat rumah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Suruh doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 412, bait pertama dan kedua. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuh
dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Mari kita letakkan tangan kita di dada kiri kita pada jantung hati kita. Dan bersama-sama dengan umat percaya di muka bumi ini, kita berbaharui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan sekarang unduhlah dari ibadah ini. Mintalah hikmat yang daripada Tuhan dan ikutilah tuntunan hikmat Tuhan itu. Tinggalkan tahun 2022 ini dengan penuh rasa syukur dan masukilah tahun 2023 dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan, akan hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa